RI Joko Widodo oleh PD Perjuangan dianggap bisa berdampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud yakni rusaknya citra Jokowi. Pasalnya, pertimbangan pemecatan Jokowi sebagai kader karena penyalahgunaan kekuasaan selesai intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, saat dimintai tanggapan pada 17 Desember mengatakan, tuduhan yang menjadikan dasar PDIP mengeluarkan surat pemecatan tentu akan merugikan Jokowi. Menurut Jamaluddin, semacam itu mengesankan bahwa Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai. Keputusan ini diyakini Jamaluddin akan menjadi catatan partai lain yang nantinya akan menerima Jokowi. Dikatakan oleh Jamaluddin, partai lain tentu tak ingin hal yang sama terjadi di internal mereka. Atas dasar itulah Jamaluddin menilai bahwa alasan pemecatan Jokowi bisa mempersulitnya jika akan masuk ke partai lain. Sebagaimana diketahui bersama, pemecatan terhadap Jokowi diumumkan secara terbuka oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Dalam surat pemecatan dijelaskan, Jokowi dianggap telah melanggar ADART partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai. Jokowi disebut secara terang-terangan melawan keputusan partai terkait dukungan pada Capres dan Cawapres yang diusung PDIP pada Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD. Imbas pemecatan ini, Jokowi pun dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. Selain Jokowi, PDIP juga turut memecat Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution. Merespons pemecatan ini, Jokowi menolak menanggapinya. Ia menyatakan bahwa keputusan sudah terjadi dan dirinya tak dalam posisi membela diri ataupun memberikan penilaian. Adapun selesai Jokowi dianggap bukan lagi bagian PDIP, ada sejumlah partai yang terang-terangan akan menerimanya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya tersenyum ketika ditanya mengenai pengembalian kartu tanda anggota atau KTA PD Perjuangan seusai dipecat. Hal ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kota Solo pada Selasa 17 Desember. Sementara itu, merespons catatannya, Jokowi memilih tak banyak berkomentar. Hanya saja, Jokowi berujar bahwa nanti waktu yang akan mengujinya. Terkait dengan tawaran jumlah partai politik, Jokowi belum menunjukkan minatnya bergabung. Sebagaimana diketahui, beberapa partai besar membuka peluang jika Jokowi ingin bergabung. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat ditemui pada Kamis 12 Desember lalu memastikan tak ada hambatan jika Jokowi mau bergabung dengan Partai Beringin. Dikatakan oleh Sarmuji bahwa Golkar merupakan partai yang terbuka. Adapun pemecatan terhadap Jokowi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Komarudin secara tegas mengatakan Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, dan Bobi Nasution ini tak lagi memiliki hubungan dengan partainya. Selain itu, PDIP juga tak memiliki tanggung jawab apapun atas tindakan ketiga mantan kadernya itu. Ya, enggak apa. Enggak apa. Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan ya, saya rasa itu. Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Raka Buming Raka, dan Saudara Bobi Nasution serta 27
anggota lain yang kena pemecatan. Pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh PD Perjuangan dianggap bisa berdampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud yakni rusaknya citra Jokowi. Pasalnya, pertimbangan pemecatan Jokowi sebagai kader karena penyalahgunaan kekuasaan seusai intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, saat dimintai tanggapan pada 17 Desember mengatakan, tuduhan yang menjadikan dasar PDIP mengeluarkan surat pemecatan tentu akan merugikan Jokowi. Menurut Jamaluddin, semacam itu mengesankan bahwa Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai. Keputusan ini diyakini Jamaluddin akan menjadi catatan partai lain yang nantinya akan menerima Jokowi. Dikatakan oleh Jamaluddin, partai lain tentu tak ingin hal yang sama terjadi di internal mereka. Atas dasar itulah Jamaluddin menilai bahwa alasan pemecatan Jokowi bisa mempersulitnya jika akan masuk ke partai lain. Sebagaimana diketahui bersama, pemecatan terhadap Jokowi diumumkan secara terbuka oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Dalam surat pemecatan dijelaskan, Jokowi dianggap telah melanggar ADART partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai. Jokowi disebut secara terang-terangan melawan keputusan partai terkait dukungan pada Capres dan Cawapres yang diusung PDIP pada Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD. Imbas pemecatan ini, Jokowi pun dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. Selain Jokowi, PDIP juga turut memecat Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution. Merespons pemecatan ini, Jokowi menolak menanggapinya. Ia menyatakan bahwa keputusan sudah terjadi dan dirinya tak dalam posisi membela diri ataupun memberikan penilaian. Adapun selesai Jokowi dianggap bukan lagi bagian PDIP, ada sejumlah partai yang terang-terangan akan menerimanya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya tersenyum ketika ditanya mengenai pengembalian kartu tanda anggota atau KTA PD Perjuangan seusai dipecat. Hal ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kota Solo pada Selasa 17 Desember. Sementara itu, merespons pecatannya, Jokowi memilih tak banyak berkomentar. Hanya saja, Jokowi berujar bahwa nanti waktu yang akan mengujinya. Terkait dengan tawaran jumlah partai politik, Jokowi belum menunjukkan minatnya bergabung. Sebagaimana diketahui, beberapa partai besar membuka peluang jika Jokowi ingin bergabung. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat ditemui pada Kamis 12 Desember lalu memastikan tak ada hambatan jika Jokowi mau bergabung dengan Partai Beringin. Dikatakan oleh Sarmuji bahwa Golkar merupakan partai yang terbuka. Adapun pemecatan terhadap Jokowi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Komarudin secara tegas mengatakan Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, dan Bobi Nasution ini tak lagi memiliki hubungan dengan partainya. Selain itu, PDIP juga tak memiliki tanggung jawab apapun atas tindakan ketiga mantan kadernya itu. Ya, enggak apa. Enggak apa. Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan ya, saya rasa itu. Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, bersama ini tanggal 16 Desember 2024 saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Raka Buming Raka, dan Saudara Bobi Nasution
serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh PD Perjuangan dianggap bisa berdampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud yakni rusaknya citra Jokowi. Pasalnya, pertimbangan pemecatan Jokowi sebagai kader karena penyalahgunaan kekuasaan seusai intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, saat dimintai tanggapan pada 17 Desember mengatakan, tuduhan yang menjadikan dasar PDIP mengeluarkan surat pemecatan tentu akan merugikan Jokowi. Menurut Jamaluddin, semacam itu mengesankan bahwa Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai. Keputusan ini diyakini Jamaluddin akan menjadi catatan partai lain yang nantinya akan menerima Jokowi. Dikatakan oleh Jamaluddin, partai lain tentu tak ingin hal yang sama terjadi di internal mereka. Atas dasar itulah Jamaluddin menilai bahwa alasan pemecatan Jokowi bisa mempersulitnya jika akan masuk ke partai lain. Sebagaimana diketahui bersama, pemecatan terhadap Jokowi diumumkan secara terbuka oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Dalam surat pemecatan dijelaskan, Jokowi dianggap telah melanggar ADART partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai. Jokowi disebut secara terang-terangan melawan keputusan partai terkait dukungan pada Capres dan Cawapres yang diusung PDIP pada Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD. Imbas pemecatan ini, Jokowi pun dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. Selain Jokowi, PDIP juga turut memecat Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution. Merespons pemecatan ini, Jokowi menolak menanggapinya. Ia menyatakan bahwa keputusan sudah terjadi dan dirinya tak dalam posisi membela diri ataupun memberikan penilaian. Adapun selesai Jokowi dianggap bukan lagi bagian PDIP, ada sejumlah partai yang terang-terangan akan menerimanya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya tersenyum ketika ditanya mengenai pengembalian kartu tanda anggota atau KTA PD Perjuangan seusai dipecat. Hal ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kota Solo pada Selasa 17 Desember. Sementara itu, merespons pecatannya, Jokowi memilih tak banyak berkomentar. Hanya saja, Jokowi berujar bahwa nanti waktu yang akan mengujinya. Terkait dengan tawaran jumlah partai politik, Jokowi belum menunjukkan minatnya bergabung. Sebagaimana diketahui, beberapa partai besar membuka peluang jika Jokowi ingin bergabung. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat ditemui pada Kamis 12 Desember lalu memastikan tak ada hambatan jika Jokowi mau bergabung dengan Partai Beringin. Dikatakan oleh Sarmuji bahwa Golkar merupakan partai yang terbuka. Adapun pemecatan terhadap Jokowi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Komarudin secara tegas mengatakan Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, dan Bobi Nasution ini tak lagi memiliki hubungan dengan partainya. Selain itu, PDIP juga tak memiliki tanggung jawab apapun atas tindakan ketiga mantan kadernya itu. Ya, enggak apa. Enggak apa. Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan ya, saya rasa itu. Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Raka Buming Raka,
dan saudara Bobi Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh PD Perjuangan dianggap bisa berdampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud yakni rusaknya citra Jokowi. Pasalnya, pertimbangan pemecatan Jokowi sebagai kader karena penyalahgunaan kekuasaan seusai intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, saat dimintai tanggapan pada 17 Desember mengatakan, tuduhan yang menjadikan dasar PDIP mengeluarkan surat pemecatan tentu akan merugikan Jokowi. Menurut Jamaluddin, semacam itu mengesankan bahwa Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai. Keputusan ini diyakini Jamaluddin akan menjadi catatan partai lain yang nantinya akan menerima Jokowi. Dikatakan oleh Jamaluddin, partai lain tentu tak ingin hal yang sama terjadi di internal mereka. Atas dari itulah Jamaluddin menilai bahwa alasan pemecatan Jokowi bisa mempersulitnya jika akan masuk ke partai lain. Sebagaimana diketahui bersama, pemecatan terhadap Jokowi diumumkan secara terbuka oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Dalam surat pemecatan dijelaskan, Jokowi dianggap telah melanggar ADART partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai. Jokowi disebut secara terang-terangan melawan keputusan partai terkait dukungan pada Capres dan Cawapres yang diusung PDIP pada Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD. Imbas pemecatan ini, Jokowi pun dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. Selain Jokowi, PDIP juga turut memecat Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution. Merespons pemecatan ini, Jokowi menolak menanggapinya. Ia menyatakan bahwa keputusan sudah terjadi dan dirinya tak dalam posisi membela diri ataupun memberikan penilaian. Adapun selesai Jokowi dianggap bukan lagi bagian PDIP, ada sejumlah partai yang terang-terangan akan menerimanya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya tersenyum ketika ditanya mengenai pengembalian kartu tanda anggota atau KTA PD Perjuangan seusai dipecat. Hal ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kota Solo pada Selasa 17 Desember. Sementara itu, merespons pecatannya, Jokowi memilih tak banyak berkomentar. Hanya saja, Jokowi berujar bahwa nanti waktu yang akan mengujinya. Terkait dengan tawaran jumlah partai politik, Jokowi belum menunjukkan minatnya bergabung. Sebagaimana diketahui, beberapa partai besar membuka peluang jika Jokowi ingin bergabung. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat ditemui pada Kamis 12 Desember lalu memastikan tak ada hambatan jika Jokowi mau bergabung dengan partai beringin. Dikatakan oleh Sarmuji bahwa Golkar merupakan partai yang terbuka. Adapun pemecatan terhadap Jokowi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Komarudin secara tegas mengatakan Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, dan Bobi Nasution ini tak lagi memiliki hubungan dengan partainya. Selain itu, PDIP juga tak memiliki tanggung jawab apapun atas tindakan ketiga mantan kadernya itu. Ya, enggak apa. Enggak apa. Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan ya, saya rasa itu. Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo
Saudara Gibran Rakabuming Raka dan Saudara Bobi Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh PD Perjuangan dianggap bisa berdampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud yakni rusaknya citra Jokowi. Pasalnya, pertimbangan pemecatan Jokowi sebagai kader karena penyalahgunaan kekuasaan seusai intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, saat dimintai tanggapan pada 17 Desember mengatakan, tuduhan yang menjadikan dasar PDIP mengeluarkan surat pemecatan tentu akan merugikan Jokowi. Menurut Jamaluddin, semacam itu mengesankan bahwa Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai. Keputusan ini diyakini Jamaluddin akan menjadi catatan partai lain yang nantinya akan menerima Jokowi. Dikatakan oleh Jamaluddin, partai lain tentu tak ingin hal yang sama terjadi di internal mereka. Atas dari itulah Jamaluddin menilai bahwa alasan pemecatan Jokowi bisa mempersulitnya jika akan masuk ke partai lain. Sebagaimana diketahui bersama, pemecatan terhadap Jokowi diumumkan secara terbuka oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Dalam surat pemecatan dijelaskan, Jokowi dianggap telah melanggar ADART partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai. Jokowi disebut secara terang-terangan melawan keputusan partai terkait dukungan pada Capres dan Cawapres yang diusung PDIP pada Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD. Imbas pemecatan ini, Jokowi pun dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. Selain Jokowi, PDIP juga turut memecat Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Merespons pemecatan ini, Jokowi menolak menanggapinya. Ia menyatakan bahwa keputusan sudah terjadi dan dirinya tak dalam posisi membela diri ataupun memberikan penilaian. Adapun selesai Jokowi dianggap bukan lagi bagian PDIP, ada sejumlah partai yang terang-terangan akan menerimanya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya tersenyum ketika ditanya mengenai pengembalian kartu tanda anggota atau KTA PD Perjuangan seusai dipecat. Hal ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kota Solo pada Selasa 17 Desember. Sementara itu, merespons catatannya, Jokowi memilih tak banyak berkomentar. Hanya saja, Jokowi berujar bahwa nanti waktu yang akan mengujinya. Terkait dengan tawaran jumlah partai politik, Jokowi belum menunjukkan minatnya bergabung. Sebagaimana diketahui, beberapa partai besar membuka peluang jika Jokowi ingin bergabung. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat ditemui pada Kamis 12 Desember lalu memastikan tak ada hambatan jika Jokowi mau bergabung dengan Partai Beringin. Dikatakan oleh Sarmuji bahwa Golkar merupakan partai yang terbuka. Adapun pemecatan terhadap Jokowi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Komarudin secara tegas mengatakan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution ini tak lagi memiliki hubungan dengan partainya. Selain itu, PDIP juga tak memiliki tanggung jawab apapun atas tindakan ketiga mantan kadernya itu. Ya, enggak apa. Enggak apa. Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan ya, saya rasa itu. Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, bersama ini tanggal 16 Desember 2024 saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan
terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh PD Perjuangan dianggap bisa berdampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud yakni rusaknya citra Jokowi. Pasalnya, pertimbangan pemecatan Jokowi sebagai kader karena penyalahgunaan kekuasaan seusai intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, saat dimintai tanggapan pada 17 Desember mengatakan, tuduhan yang menjadikan dasar PDIP mengeluarkan surat pemecatan tentu akan merugikan Jokowi. Menurut Jamaluddin, semacam itu mengesankan bahwa Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai. Keputusan ini diyakini Jamaluddin akan menjadi catatan partai lain yang nantinya akan menerima Jokowi. Dikatakan oleh Jamaluddin, partai lain tentu tak ingin hal yang sama terjadi di internal mereka. Atas dari itulah Jamaluddin menilai bahwa alasan pemecatan Jokowi bisa mempersulitnya jika akan masuk ke partai lain. Sebagaimana diketahui bersama, pemecatan terhadap Jokowi diumumkan secara terbuka oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Dalam surat pemecatan dijelaskan, Jokowi dianggap telah melanggar ADART partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai. Jokowi disebut secara terang-terangan melawan keputusan partai terkait dukungan pada Capres dan Cawapres yang diusung PDIP pada Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD. Imbas pemecatan ini, Jokowi pun dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. Selain Jokowi, PDIP juga turut memecat Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Merespons pemecatan ini, Jokowi menolak menanggapinya. Ia menyatakan bahwa keputusan sudah terjadi dan dirinya tak dalam posisi membela diri ataupun memberikan penilaian. Adapun selesai Jokowi dianggap bukan lagi bagian PDIP, ada sejumlah partai yang terang-terangan akan menerimanya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya tersenyum ketika ditanya mengenai pengembalian kartu tanda anggota atau KTA PD Perjuangan seusai dipecat. Hal ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kota Solo pada Selasa 17 Desember. Sementara itu, merespons catatannya, Jokowi memilih tak banyak berkomentar. Hanya saja, Jokowi berujar bahwa nanti waktu yang akan mengujinya. Terkait dengan tawaran jumlah partai politik, Jokowi belum menunjukkan minatnya bergabung. Sebagaimana diketahui, beberapa partai besar membuka peluang jika Jokowi ingin bergabung. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat ditemui pada Kamis 12 Desember lalu memastikan tak ada hambatan jika Jokowi mau bergabung dengan Partai Beringin. Dikatakan oleh Sarmuji bahwa Golkar merupakan partai yang terbuka. Adapun pemecatan terhadap Jokowi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Komarudin secara tegas mengatakan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution ini tak lagi memiliki hubungan dengan partainya. Selain itu, PDIP juga tak memiliki tanggung jawab apapun atas tindakan ketiga mantan kadernya itu. Ya, enggak apa. Enggak apa. Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan ya, saya rasa itu. Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan
surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh PD Perjuangan dianggap bisa berdampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud yakni rusaknya citra Jokowi. Pasalnya, pertimbangan pemecatan Jokowi sebagai kader karena penyalahgunaan kekuasaan seusai intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, saat dimintai tanggapan pada 17 Desember mengatakan, tuduhan yang menjadikan dasar PDIP mengeluarkan surat pemecatan tentu akan merugikan Jokowi. Menurut Jamaluddin, semacam itu mengesankan bahwa Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai. Keputusan ini diyakini Jamaluddin akan menjadi catatan partai lain yang nantinya akan menerima Jokowi. Dikatakan oleh Jamaluddin, partai lain tentu tak ingin hal yang sama terjadi di internal mereka. Atas dari itulah Jamaluddin menilai bahwa alasan pemecatan Jokowi bisa mempersulitnya jika akan masuk ke partai lain. Sebagaimana diketahui bersama, pemecatan terhadap Jokowi diumumkan secara terbuka oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Dalam surat pemecatan dijelaskan, Jokowi dianggap telah melanggar ADART partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai. Jokowi disebut secara terang-terangan melawan keputusan partai terkait dukungan pada Capres dan Cawapres yang diusung PDIP pada Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD. Imbas pemecatan ini, Jokowi pun dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. Selain Jokowi, PDIP juga turut memecat Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Merespons pemecatan ini, Jokowi menolak menanggapinya. Ia menyatakan bahwa keputusan sudah terjadi dan dirinya tak dalam posisi membela diri ataupun memberikan penilaian. Adapun selesai Jokowi dianggap bukan lagi bagian PDIP, ada sejumlah partai yang terang-terangan akan menerimanya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya tersenyum ketika ditanya mengenai pengembalian kartu tanda anggota atau KTA PD Perjuangan seusai dipecat. Hal ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kota Solo pada Selasa 17 Desember. Sementara itu, merespons catatannya, Jokowi memilih tak banyak berkomentar. Hanya saja, Jokowi berujar bahwa nanti waktu yang akan mengujinya. Terkait dengan tawaran jumlah partai politik, Jokowi belum menunjukkan minatnya bergabung. Sebagaimana diketahui, beberapa partai besar membuka peluang jika Jokowi ingin bergabung. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat ditemui pada Kamis 12 Desember lalu memastikan tak ada hambatan jika Jokowi mau bergabung dengan partai beringin. Dikatakan oleh Sarmuji bahwa Golkar merupakan partai yang terbuka. Adapun pemecatan terhadap Jokowi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Komarudin secara tegas mengatakan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution ini tak lagi memiliki hubungan dengan partainya. Selain itu, PDIP juga tak memiliki tanggung jawab apapun atas tindakan ketiga mantan kadernya itu. Ya, enggak apa. Enggak apa. Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan ya, saya rasa itu. Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan
mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh PD Perjuangan dianggap bisa berdampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud yakni rusaknya citra Jokowi. Pasalnya, pertimbangan pemecatan Jokowi sebagai kader karena penyalahgunaan kekuasaan seusai intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, saat dimintai tanggapan pada 17 Desember mengatakan, tuduhan yang menjadikan dasar PDIP mengeluarkan surat pemecatan tentu akan merugikan Jokowi. Menurut Jamaluddin, semacam itu mengesankan bahwa Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai. Keputusan ini diyakini Jamaluddin akan menjadi catatan partai lain yang nantinya akan menerima Jokowi. Dikatakan oleh Jamaluddin, partai lain tentu tak ingin hal yang sama terjadi di internal mereka. Atas dari itulah Jamaluddin menilai bahwa alasan pemecatan Jokowi bisa mempersulitnya jika akan masuk ke partai lain. Sebagaimana diketahui bersama, pemecatan terhadap Jokowi diumumkan secara terbuka oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, pada Senin 16 Desember. Dalam surat pemecatan dijelaskan, Jokowi dianggap telah melanggar ADART partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai. Jokowi disebut secara terang-terangan melawan keputusan partai terkait dukungan pada Capres dan Cawapres yang diusung PDIP pada Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD. Imbas pemecatan ini, Jokowi pun dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. Selain Jokowi, PDIP juga turut memecat Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Merespons pemecatan ini, Jokowi menolak menanggapinya. Ia menyatakan bahwa keputusan sudah terjadi dan dirinya tak dalam posisi membela diri ataupun memberikan penilaian. Adapun selesai Jokowi dianggap bukan lagi bagian PDIP, ada sejumlah partai yang terang-terangan akan menerimanya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya tersenyum ketika ditanya mengenai pengembalian kartu tanda anggota atau KTA PD Perjuangan seusai dipecat. Hal ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kota Solo pada Selasa 17 Desember. Sementara itu, merespons catatannya, Jokowi memilih tak banyak berkomentar. Hanya saja, Jokowi berujar bahwa nanti waktu yang akan mengujinya. Terkait dengan tawaran jumlah partai politik, Jokowi belum menunjukkan minatnya bergabung. Sebagaimana diketahui, beberapa partai besar membuka peluang jika Jokowi ingin bergabung. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat ditemui pada Kamis 12 Desember lalu memastikan tak ada hambatan jika Jokowi mau bergabung dengan Partai Beringin. Dikatakan oleh Sarmuji bahwa Golkar merupakan partai yang terbuka. Adapun pemecatan terhadap Jokowi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Komarudin secara tegas mengatakan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution ini tak lagi memiliki hubungan dengan partainya. Selain itu, PDIP juga tak memiliki tanggung jawab apapun atas tindakan ketiga mantan kadernya itu. Ya, enggak apa. Enggak apa. Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan ya, saya rasa itu. Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP
partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh PD Perjuangan dianggap bisa berdampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud yakni rusaknya citra Jokowi. Pasalnya, pertimbangan pemecatan Jokowi sebagai kader karena penyalahgunaan kekuasaan seusai intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, saat dimintai tanggapan pada 17 Desember mengatakan, tuduhan yang menjadikan dasar PDIP mengeluarkan surat pemecatan tentu akan merugikan Jokowi. Menurut Jamaluddin, semacam itu mengesankan bahwa Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai. Keputusan ini diyakini Jamaluddin akan menjadi catatan partai lain yang nantinya akan menerima Jokowi. Dikatakan oleh Jamaluddin, partai lain tentu tak ingin hal yang sama terjadi di internal mereka. Atas dari itulah Jamaluddin menilai bahwa alasan pemecatan Jokowi bisa mempersulitnya jika akan masuk ke partai lain. Sebagaimana diketahui bersama, pemecatan terhadap Jokowi diumumkan secara terbuka oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Dalam surat pemecatan dijelaskan, Jokowi dianggap telah melanggar ADART partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai. Jokowi disebut secara terang-terangan melawan keputusan partai terkait dukungan pada Capres dan Cawapres yang diusung PDIP pada Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD. Imbas pemecatan ini, Jokowi pun dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. Selain Jokowi, PDIP juga turut memecat Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Merespons pemecatan ini, Jokowi menolak menanggapinya. Ia menyatakan bahwa keputusan sudah terjadi dan dirinya tak dalam posisi membela diri ataupun memberikan penilaian. Adapun selesai Jokowi dianggap bukan lagi bagian PDIP, ada sejumlah partai yang terang-terangan akan menerimanya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya tersenyum ketika ditanya mengenai pengembalian kartu tanda anggota atau KTA PD Perjuangan seusai dipecat. Hal ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kota Solo pada Selasa 17 Desember. Sementara itu, merespons catatannya, Jokowi memilih tak banyak berkomentar. Hanya saja, Jokowi berujar bahwa nanti waktu yang akan mengujinya. Terkait dengan tawaran jumlah partai politik, Jokowi belum menunjukkan minatnya bergabung. Sebagaimana diketahui, beberapa partai besar membuka peluang jika Jokowi ingin bergabung. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat ditemui pada Kamis 12 Desember lalu memastikan tak ada hambatan jika Jokowi mau bergabung dengan Partai Beringin. Dikatakan oleh Sarmuji bahwa Golkar merupakan partai yang terbuka. Adapun pemecatan terhadap Jokowi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Komarudin secara tegas mengatakan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution ini tak lagi memiliki hubungan dengan partainya. Selain itu, PDIP juga tak memiliki tanggung jawab apapun atas tindakan ketiga mantan kadernya itu. Ya, enggak apa. Enggak apa. Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan ya, saya rasa itu. Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia
DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh PD Perjuangan dianggap bisa berdampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud yakni rusaknya citra Jokowi. Pasalnya, pertimbangan pemecatan Jokowi sebagai kader karena penyalahgunaan kekuasaan seusai intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, saat dimintai tanggapan pada 17 Desember mengatakan, tuduhan yang menjadikan dasar PDIP mengeluarkan surat pemecatan tentu akan merugikan Jokowi. Menurut Jamaluddin, semacam itu mengesankan bahwa Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai. Keputusan ini diyakini Jamaluddin akan menjadi catatan partai lain yang nantinya akan menerima Jokowi. Dikatakan oleh Jamaluddin, partai lain tentu tak ingin hal yang sama terjadi di internal mereka. Atas dari itulah Jamaluddin menilai bahwa alasan pemecatan Jokowi bisa mempersulitnya jika akan masuk ke partai lain. Sebagaimana diketahui bersama, pemecatan terhadap Jokowi diumumkan secara terbuka oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Dalam surat pemecatan dijelaskan, Jokowi dianggap telah melanggar ADART partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai. Jokowi disebut secara terang-terangan melawan keputusan partai terkait dukungan pada Capres dan Cawapres yang diusung PDIP pada Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD. Imbas pemecatan ini, Jokowi pun dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. Selain Jokowi, PDIP juga turut memecat Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Merespons pemecatan ini, Jokowi menolak menanggapinya. Ia menyatakan bahwa keputusan sudah terjadi dan dirinya tak dalam posisi membela diri ataupun memberikan penilaian. Adapun selesai Jokowi dianggap bukan lagi bagian PDIP, ada sejumlah partai yang terang-terangan akan menerimanya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya tersenyum ketika ditanya mengenai pengembalian kartu tanda anggota atau KTA PD Perjuangan seusai dipecat. Hal ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kota Solo pada Selasa 17 Desember. Sementara itu, merespons pemecatnya, Jokowi memilih tak banyak berkomentar. Hanya saja, Jokowi berujar bahwa nanti waktu yang akan mengujinya. Terkait dengan tawaran jumlah partai politik, Jokowi belum menunjukkan minatnya bergabung. Sebagaimana diketahui, beberapa partai besar membuka peluang jika Jokowi ingin bergabung. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat ditemui pada Kamis 12 Desember lalu memastikan tak ada hambatan jika Jokowi mau bergabung dengan partai beringin. Dikatakan oleh Sarmuji bahwa Golkar merupakan partai yang terbuka. Adapun pemecatan terhadap Jokowi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Komarudin secara tegas mengatakan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution ini tak lagi memiliki hubungan dengan partainya. Selain itu, PDIP juga tak memiliki tanggung jawab apapun atas tindakan ketiga mantan kadernya itu. Ya, enggak apa. Enggak apa. Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan ya, saya rasa itu. Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD
partai se-Indonesia. DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh PD Perjuangan dianggap bisa berdampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud yakni rusaknya citra Jokowi. Pasalnya, pertimbangan pemecatan Jokowi sebagai kader karena penyalahgunaan kekuasaan seusai intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, saat dimintai tanggapan pada 17 Desember mengatakan, tuduhan yang menjadikan dasar PDIP mengeluarkan surat pemecatan tentu akan merugikan Jokowi. Menurut Jamaluddin, semacam itu mengesankan bahwa Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai. Keputusan ini diyakini Jamaluddin akan menjadi catatan partai lain yang nantinya akan menerima Jokowi. Dikatakan oleh Jamaluddin, partai lain tentu tak ingin hal yang sama terjadi di internal mereka. Atas dasar itulah Jamaluddin menilai bahwa alasan pemecatan Jokowi bisa mempersulitnya jika akan masuk ke partai lain. Sebagaimana diketahui bersama, pemecatan terhadap Jokowi diumumkan secara terbuka oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Dalam surat pemecatan dijelaskan, Jokowi dianggap telah melanggar ADART partai tahun 2019 serta kode etik dan disiplin partai. Jokowi disebut secara terang-terangan melawan keputusan partai terkait dukungan pada Capres dan Cawapres yang diusung PDIP pada Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD. Imbas pemecatan ini, Jokowi pun dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. Selain Jokowi, PDIP juga turut memecat Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Merespons pemecatan ini, Jokowi menolak menanggapinya. Ia menyatakan bahwa keputusan sudah terjadi dan dirinya tak dalam posisi membela diri ataupun memberikan penilaian. Adapun selesai Jokowi dianggap bukan lagi bagian PDIP, ada sejumlah partai yang terang-terangan akan menerimanya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya tersenyum ketika ditanya mengenai pengembalian kartu tanda anggota atau KTA PD Perjuangan seusai dipecat. Hal ini disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kota Solo pada Selasa 17 Desember. Sementara itu, merespons catatannya, Jokowi memilih tak banyak berkomentar. Hanya saja, Jokowi berujar bahwa nanti waktu yang akan mengujinya. Terkait dengan tawaran jumlah partai politik, Jokowi belum menunjukkan minatnya bergabung. Sebagaimana diketahui, beberapa partai besar membuka peluang jika Jokowi ingin bergabung. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat ditemui pada Kamis 12 Desember lalu memastikan tak ada hambatan jika Jokowi mau bergabung dengan partai beringin. Dikatakan oleh Sarmuji bahwa Golkar merupakan partai yang terbuka. Adapun pemecatan terhadap Jokowi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Komarudin secara tegas mengatakan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution ini tak lagi memiliki hubungan dengan partainya. Selain itu, PDIP juga tak memiliki tanggung jawab apapun atas tindakan ketiga mantan kadernya itu. Ya, enggak apa. Enggak apa. Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan ya, saya rasa itu. Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai
di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo oleh PD Perjuangan dianggap bisa berdampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud yakni rusaknya citra Jokowi. Pasalnya, pertimbangan pemecatan Jokowi sebagai kader karena penyalahgunaan kekuasaan seusai intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, saat dimintai tanggapan pada 17 Desember mengatakan, tuduhan yang menjadikan dasar PDIP mengeluarkan surat pemecatan tentu akan merugikan Jokowi. Menurut Jamaluddin, semacam itu mengesankan bahwa Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai. Keputusan ini diyakini Jamaluddin akan menjadi catatan partai lain yang nantinya akan menerima Jokowi. Dikatakan oleh Jamaluddin, partai lain tentu tak ingin hal yang sama terjadi di internal mereka. Atas dan itulah Jamaluddin menilai bahwa alasan pemecatan Jokowi bisa mempersulitnya jika akan masuk ke partai lain. Sebagaimana diketahui bersama, pemecatan terhadap Jokowi diumumkan secara terbuka oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun pada Senin 16 Desember. Dalam surat pemecatan dijelaskan, Jokowi dianggap telah melanggar ADART partai tahun 2019 serta Kode